Pagi Pak ya, Ya. kenalkan. Dengan Bapak siapa namanya? Oke. Oh, dengan Pak Open ya, dengan Ibu Silvi ya. Jadi untuk hari ini saya sangat berterima kasih karena Pak sendiri sudah bisa menghadiri untuk undangan kita untuk mengikuti tahapan interview ya. Nah, jadi sudah siap ya untuk interview hari ini. Ya. Jadi untuk Pak sendiri mungkin sedikit saya jelaskan ya sebelum lanjut ke tahapan berikutnya untuk hari ini. Tahapan interview ya untuk beberapa menit ya, dan untuk selanjutnya ada 2 tahapan tes ya, ada tahapan pengamatan, ada tahapan interview akhir ya. Jadi untuk Pak Open ya, jadi hari ini benar-benar nanti untuk hasilnya itu langsung ketahuan untuk sorenya ya. Kalau misalnya Pak Open sudah ikuti dari 3 tahapan ini, dan untuk yang pertama nanti mungkin sedikit saya boleh tahu ya untuk Pak Open sendiri. Kalau untuk hari ini Pak Open kita akan langsungkan untuk ikut tahapan yang namanya interview. Sedikit saya jelaskan di sini, kita PT Visa Jaya Mandiri. Sudah dengar toh PT Visa Jaya Mandiri, karena sudah lihat blogger ya, sudah bertanya banyak sama orang yang selama ini Pak sendiri bisa menghubunginya ya. Jadi PT Visa Jaya Mandiri ini, kalau untuk kita ini ada visi misi yang begitu jelas ya. Kalau visi misi kita yang pertama, pengembangan sumber daya manusia yang mandiri. Nah, itu visi misi kita yang pertama. Yang kedua, memberi peluang pada setiap orang untuk berkembang dan mengembangkan dirinya di perusahaan ini. Nah, yang ketiga, ekspansi dan promosi. Nah, jadi ini visi misi kita ini yang perlu, atau yang paling pertama yang bisa Pak sendiri harus bisa tahu bahwa PT Visa Jaya Mandiri ini untuk yang di Ofisikas ini kita juga ada kantor cabang-cabang lainnya juga, ada yang di kantor Ende, ada yang di kantor Borong, kantor Ngada atau Bajawa, ada SPD juga ya, ada di Waingapu, ada juga yang di Sumbawa Bima. Jadi kantor cabangnya ada. Kalau pusatnya itu ada di kantor Gresik, ada di Gresik ya. Sudah pernah ke Gresik? Belum pernah ya. Nanti kita doakan ya biar ke depan bisa mampir-mampir ke kantor pusat kita. Jadi baik ya. Jadi untuk Paknya juga sebentar, untuk tahapan pengamatan juga sebentar. Nanti yang kita butuhkan dari Paknya itu hanya senyumnya saja. Jadi tidak butuh apa-apa, hanya senyum ya. Jadi pada saat pengamatan sebentar nanti tidak Pak sendiri. Kalau untuk pengamatan nanti kita di lapangan. Ya. Jadi tidak pengamatan kantor. Jadi pengamatan kita di lapangan. Tapi nanti kalau ke lapangan pun untuk Paknya tidak sendirian. Nanti ada konsultan atau leadernya kita juga yang sudah kita persiapkan dari perusahaan, yang tentunya yang kita persiapkan ini leader-leader yang benar-benar yang sudah luar biasa. Mereka juga sudah pernah membentuk orang, sudah bantu orang, yang artinya yang sudah mentransferkan ilmunya mereka, sudah beberapa orang juga, dan bakal sudah ada yang berhasil juga ya, untuk tahapan selanjutnya. Maka leader-leader ini atau konsultan ini yang nanti kita persiapkan untuk membantu Paknya untuk pengamatan hari ini. Nah, jadi untuk pengamatan sebentar di lapangan, usahakan lebih fokus, lebih serius ya. Jadi jangan sampai fokusnya ke handphone atau ke tempat lain, karena untuk mendapatkan penilaian atau hasil terakhir sebentar tergantung kita konfirmasi sama leader juga. Dilihat dari kerja kerasnya Pak juga di lapangan. Dan sebentar untuk Paknya jangan sampai kaget. Kenapa? Karena untuk ke lapangan sebentar, nanti leader atau konsultan nanti kita bekali mereka dengan yang namanya produk, dengan yang namanya alat. Kalau produk ada jenis-jenis herbal, dan untuk alat yang namanya Quantum ya, Kirma, itu yang bantu untuk mendeteksi keluhan untuk para customer yang kita kunjungi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus bawa alat atau bawa produk? Bukan berarti kita adalah seorang sales atau seorang penjual, tetapi itu adalah alat atau media yang bisa kita bantu untuk memfasilitasi teman-teman di lapangan, untuk membantu yang paling pertama untuk melatih skill komunikasi. Nah, karena tujuan ke lapangan itu untuk melatih skill communication. Yang kedua, melatih self confidence. Jadi mana untuk membangun rasa percaya diri kita. Yang ketiga, melatih self motivasi ya, untuk dorongan dari dalam diri kita. Jadi melatih self motivasi. Yang keempat, belajar karakter orang lain. Yang kelima, melatih skill leadership. Yang keenam, melatih skill manajemen. Yang ketujuh, bagaimana kita mempraktikkan sistem perusahaan. Jadi jangan salah paham ya sebentar.
Kalau misalnya, oh kenapa saya ganteng-ganteng saya bawa produk ya, saya ganteng-ganteng kok mereka suruh saya seperti ini, bukan. Tapi itu hanya alat atau media yang untuk memfasilitasi mereka untuk menyalurkan tujuan-tujuan tadi yang telah kami. Bisa paham sejauh ini? Oke. Jadi untuk Paknya, untuk interview akhirnya sebentar, nanti kurang lebih jam 4 tepat sudah ada di kantor juga, kita lanjutkan untuk interview akhir. Ya. Dan untuk Paknya sedikit saya jelaskan untuk sistem kerja yang ada di FJM, dalam arti ada kita punya level manajemen yang nanti ada gambaran sedikit buat Paknya sehingga tidak bertanya meskipun baru 1 hari. Ya, jadi untuk sedikit saya kasih gambaran untuk hari ini. Untuk Pak Open sendiri itu masih dalam tahapan observasi. Ya, jadi observasi hari ini biasanya 1 hari saja. Itu tahapan observasi. Lalu setelah observasi, kalau misalnya sebentar hasilnya langsung tahu dan Pak Opennya diterima, berarti masuk ke tahapan yang namanya pra-training. Masih pra-training, belum training ya, masih pra-training. Pra-training kita kasih kesempatan 1-7 hari. Ya, 1-7 hari, dan kalau misalnya dilihat seperti apa pada saat 7 hari nanti, mungkin kita baru kasih dispensasi sampai 14 hari. Ya, tergantung pada pribadinya juga ya. Kadang-kadang selama ini ada yang 1-7 hari, ada juga yang harus butuh waktu sampai 14 hari. Seperti itu. Itu untuk tahapan pra-training. Setelah untuk tahapan pra-training, kalau misalnya kelihatannya untuk Paknya sendiri sudah benar-benar serius, sudah belajar mulai mendalami sistem kerja perusahaan kita atau sistem yang ada di perusahaan ini, ya berarti kita lanjutkan pada tahapan yang namanya eksekutif program. Ya, eksekutif program. Eksekutif program biasanya tidak lama juga, itu biasanya sampai 1-7 hari, yaitu eksekutif program. Dan setelah eksekutif program masuk dalam tahapan trainer, ya trainer. Dan setelah trainer itu sama halnya pelatih. Jadi sudah masuk dalam tahapan pelatih. Jadi kalau pelatih, setelah pelatih kita masuk tahapan leader. Leader itu sudah jadi pemimpin tadi. Kita melatih skill leadershipnya kita, sudah menjadi seorang pemimpin. Kalau masih eksekutif, masih trainer, itu masih memimpin diri sendiri. Tapi kalau pada saat leader itu sudah memimpin 1-2 orang. Seperti itu. Dan setelah leader akan masuk ke tahapan top leader. Ya, top leader. Jadi kalau top leader itu berarti orang itu sudah mampu membentuk, membimbing atau bisa mengajarkan kurang lebih ada 5 orang. Nah itu orang itu sudah dinamakan top leader. Nah bisa kita promosikan ke tahapan top leader. Nah, jadi setelah top leader, kalau misalnya orang itu betul-betul serius, fokus dan tetap membangun dan membentuk orang lain lagi selain 5 orang tadi, masuk dalam 8 orang kualifikasinya, berarti ke tahapan asisten manajer. Itu ke asisten manajer. Lalu setelah asisten manajer, tahapan yang terakhir itu manajer. Memang ada beberapa tahap lagi, tapi sejauh ini cukup yang itu dulu yang Pak harus paham ya. Karena nanti kalau misalnya sudah sampai pada manajer, nanti Pak baru belajar untuk atau mencari tahu untuk yang di atasnya manajer seperti apa. Untuk sementara itu saja dulu. Ya. Jadi untuk Paknya sedikit saya kasih gambaran seperti itu. Dan kalau mengenai penghasilan untuk di PT Visa Jaya Mandiri ini kita ada 2 pilihan, bisa ke staff office, bisa ke staff manajerial. Ya, jadi kalau staff office biasanya sampai pada di tahapan trainer. Nah, di tahapan trainer tadi ya, bisa paham ya? Di tahapan trainer tadi berarti masuk pada tahapan staff office. Kalau staff office biasanya penghasilan biasanya 1 juta sampai 1.500.000. Itu penghasilan untuk tahapan staff office ya. Tetapi kalau misalnya Pak pingin untuk melanjutkan, memilih untuk ke staff manajerial ya. Staff manajerial berarti prosesnya itu kalau staff office tadi biasanya 1-3 bulan. Ya, 1-3 bulan ini. Ya. Tapi kalau misalnya Pak memilih untuk ke staff manajerial biasanya 1-6 bulan. Bahkan dilanjutkan sampai dengan 12 bulan. Dan kalau untuk berbicara penghasilan, orang yang memilih ke staff manajerial biasanya 2.500.000 bahkan sampai 5 juta, dan bahkan juga tak terendah lebih dari itu juga. Itu kalau misalnya Pak memutuskan untuk berproses sampai pada staff manajerial, artinya sampai pada tahapan manajer. Seperti itu. Itu gambarannya. Dan untuk Pak sendiri ya mungkin bisa memilih ke staff office atau staff manajerial, tetapi
setidaknya hari ini diterima dulu. Seperti itu. Kalau ya bantu doa juga ya, bantu doa kerjasama yang baik dengan para konsultan sehingga untuk Paknya bisa diterima di perusahaan ini, di perusahaan PT Visa Jaya Mandiri. Sejauh ini untuk Paknya sendiri saya kasih kesempatan, mungkin ada bertanya, ada pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya atau pertanyaan. Sudah jelas, pas, jangan sampai sebentar sampai di lapangan, saya begini. Tidak ya, berarti apa yang sudah saya jelaskan tadi sudah masuk dan yakin betul-betul sudah pas. Oke, baik. Kalau begitu nanti saya akan perkenalkan dengan konsultan atau leader yang kita percayakan untuk membantu Pak untuk mengikuti tahapan pengamatan hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Pak.